Ibu. Ya, selamat siang. Terima kasih atas kesempatannya diberikan kepada saya, Bu Sapra, menyediakan waktunya untuk sedikit wawancara mengenai hal-hal yang kita rasakan di sekolah itu. Selama ini di sekolah yang Ibu bimbing, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus seperti bimbingan etika atau bujukan? Kalau untuk di sekolah kami, dari 5 etika yang terjadi itu dalam tahun ajaran baru ini, yang pertama itu tentang kurikulum, tentang kurikulum yang diatur Kementerian Dinas Pendidikan ya. Pengacuannya tentang tidak boleh dengan jenis. Iya. Sementara untuk tuntutan orang tua murid, dari itu diperlukan, termasuk seperti kebutuhan ya. Anak-anak kalau mau masuk sekolah setelah TK. Iya. Jadi ini ya sebetulnya sih sama-sama baik. Yang pertama memang penguatan karakter, yang kedua untuk memperbaiki supaya anak mengenal huruf dan bentuknya. Iya. Jadi semacam pemerintah membuat aturan kurikulum dan kebutuhan di lapangan ternyata memang anak-anak dibutuhkan harus bisa berhitung karena banyak sekolah-sekolah SD harusnya anak-anak sudah bisa berhitung seperti itu maunya Bu ya. Jadi mereka maunya agar ya tidak merepotkan mereka di kemudian hari setelah tamat TK. Terus bagaimana Ibu menjalankan kasus-kasus tersebut? Sama-sama ada dua kepentingan di situ kan. Ada dua sama-sama baik, satu memang pengembangan karakter, satu bisa dari sebagai bagaimana Ibu mengambil keputusan di sekolah Ibu? Problem solving yang saya lakukan di sekolah ini adalah sosialisasi ke orang tua murid. Yang pertama tentang peraturan tersebut dulu orang tua murid. Yang kedua kebijaksanaannya kami pakai garis tuh tapi dengan konsep lebih ke anak-anak tidak berpikir dulu ya, kritis dirinya. Caranya jadi ada konsep-konsep supaya menyenangkan gitu ya. Jadi kami tawarkan, Bu, anak itu mau hobi membaca atau bisa membaca. Hobi dulu bisa sama-sama balance dia ya, sama-sama baik kan tujuannya. Jadi paling buatnya sosialisasi ke anak-anak Jadi langkah-langkah sebenarnya pertama Ibu sosialisasi tentang kurikulum yang ada dan bagaimana Ibu menggabungkannya dalam oke, kita bikin konsep itu tapi dengan cara yang menyenangkan anak-anak, tidak memberatkan ke anak-anak. Iya. Langkah pertama sosialisasi, yang kedua Ibu tetap mengikuti beberapa permintaan orang tua tapi dengan cara dimodifikasi. Iya. Terus Bu, hal-hal apa saja yang Ibu rasa efektif dalam pengambilan kasus-kasus seperti itu? Hal apa saja yang kira menurut Ibu sudah efektifkah pengambilan keputusan tersebut? Dengan hal-hal apa aja? Ibu setelah melakukan sosialisasi itu keputusan-keputusan yang Ibu ambil dengan melakukan sosialisasi itu sudah menurut Ibu sudah se-efektif nggak? Alhamdulillah sih jadi sederhana. Jadi orang tua murid juga merasa berarti itu proses bagi itu nggak langsung jadi dia, dan ini alhamdulillah kita menerima seperti itu. Terus tantangan yang Ibu hadapi ketika mengambil keputusan kasus-kasus seperti yang dua ini?
seperti dilema etika antara keputusan kurikulum dengan permintaan orang tua, apa tantangan terberatnya? Ya, mereka kan nggak mau tahu ya. Iya. Yang jelas mereka sekolahkan dari sekolah itu sekolah swasta ya kan. Kalau buat dari keputusan kementerian atau apapun mereka nggak mau tahu gitu kan. Cuma perlahan-lahan apa namanya dikasih tahuin baik dari survei, sosialisasi, dan kami juga bikin contohnya nyata ada memang kalau dibuat harus tuh terbit terlebih dahulu tidak sembarangan hal yang rusak di SD-nya. Pemahamannya begitu kita. Terus ini Bu, ketika Ibu menemukan kasus-kasus seperti ini, apakah ada jadwal tertentu Ibu menyelesaikan kasus-kasus dilema yang seperti ini? Apakah Ibu menyediakan tempat atau ada bentuk atau prosedur tertentu Ibu lakukan? Iya, alhamdulillah sih kalau sekarang kita udah lebih pakai buku-buku ya. Oh, gitu. Jadi apapun keluhan mereka supaya ranahnya tidak meluas kemana-mana, jadi tertutup dia dibikin itu. Kalau memang mau ada unek-unek yang lain, mereka bisa keluar ke sana dan mereka bisa didiskusikan. Oh, berarti memang sudah terprosedur lah ya, dalam bentuk diantisipasi dengan membuat buku-buku. Iya. Jadi untuk menyelesaikan masalah dilema yang ini, membuat waktu tertentu dengan bentuk buku-buku. Jadi setelah tahap pertama dari sosialisasi dan berikutnya. Iya. Dan yang kedua, saya belum konfirmasi ke SD-nya juga. Oh, Dengan peraturan yang ini. Iya. Jadi kalau selama kami kan ada beberapa yang itu. Iya. Jadi ada pengambilan langkah. Kalau misalnya mau prosedur peraturan penjagaannya sudah seperti itu. Jadi mereka juga tahu. Jadi ada semacam kita juga harus mensosialisasikan ya di sekolah. Sekolah yang bersangkutan. Jadi kemudian itu jadi ibaratnya nggak kayak dulu lagi gitu, nggak ada komunikasi. Kalau sekarang itu berkomunikasi kemudian ke SD gitu ya. Jadi SD juga tahapan menuntut spesialis itu alhamdulillah ya. Jadi Ibu sejauh ini membuat prosedur penyelesaian dilema etika itu dengan sosialisasi, kemudian mensosialisasikan ke SD juga mesti kepala SD juga. Jadi memang dibuat waktu tertentu itu dengan proses tertentu. Terus ketika Ibu menyelesaikan masalah-masalah pengambilan keputusan dilema etika seperti ini, faktor-faktor yang selama ini mendukung Ibu atau mempermudah membantu Ibu siapa saja? Yang pertama dari undang-undang pemerintahan ini Ya. Karena di undang-undang itu jelas kan memang bahwasanya sekarang di pendidikan PAUD itu tidak menuntut akademik tapi pendalaman. Iya. Kemudian yang terlibat untuk menyelesaikan kasus ini orang-orangnya Selain dari kami, memang ada juga dari dinas pendidikan. Himbauannya memang sudah tertulis hasil dia. Jadi peraturan itu dijadikan acuan yang membantu menyelesaikan itu. Kemudian mungkin yayasan diperlibatkan guru dan guru SD ya. Dari semua yang telah kita sampaikan, apa yang bisa Ibu ambil pembelajaran untuk yang bisa Ibu petik dari keputusan-keputusan yang Ibu ambil ketika mengalami dilema? Pembelajaran pengalamannya itu. Yang pertama tidak bukan langsung menerima dan menolak ini. Jadi saya menimbang. Yang pertama menimbang yang mana yang banyak kebaikannya. Iya. Gitu. Terus yang kedua sih
sebetulnya di sini ya pemberitahuan informasi di bahasa yang bisa mungkin mereka paham. Jadi tidak ada terjadi miskomunikasi ya. Jadi keputusan yang kita ambil itu sudah kita pelajari terlebih dahulu, kemudian kita pertimbangkan banyaknya nilai kebaikannya mengacu ke murid kemana ya. Dan alhamdulillah kan pernah 3 bulan ini juga belum ada sih yang saya dengar bosan sekolah udah mulai hilang tuh, karena konsep baru yang dimunculkan itu kita terus buat. Jadi ketika mengambil keputusan, pembelajaran yang kita ambil adalah bagaimana keputusan itu lebih banyak manfaatnya ya, banyak kebaikannya. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga kedepannya tetap semangat memimpin sekolah yang dipimpin di TK Yayasan ini. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, sama-sama.